Hai semua, balik lagi bareng gue Renata di Tarik Open. Hari ini kita mau ngomong apa lagi nih? Tentang cerita-cerita, suka duka, pengalaman, or the untold story about Erker. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe. Kira-kira mau tahu apa sih yang pengen kita bahas, kita ceritain, tulis aja di komen. Nanti kalau misalnya kita bisa bawain atau kita bisa undang, mungkin ada narasumber dari Aircrew yang lain, kita datengin. Oke? Jangan lupa lonceng merahnya dipencet. Ya? Udah siap? Welcome on board. Re, gue kan ini kan orang awam nih. Gue pengen tahu deh sebenarnya pramugari itu apa sih? Pramugari, oke. Gue coba jelasin sedikit. Mungkin banyak orang-orang yang berpikir, pramugari kan kerjaannya juga sebenarnya cuma bagiin makanan, bagiin minuman di pesawat gitu. Nggak salah. Memang itu salah satu job desk kita atau tugas kita. Tapi itu bukan tugas yang utama. Tugas utama seorang pramugari itu adalah menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang pada saat mereka menggunakan yang namanya pesawat terbang. Jadi kalau misalnya ada yang pengen tahu pramugari itu sebenarnya ngapain tugasnya, ya itu tadi, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang di dalam penerbangan. Itu pramugari yang arti sebenarnya begitu. Terus syarat-syarat menjadi pramugari apa aja? Syarat-syarat menjadi seorang pramugari. Yang pertama, manusia. Ya iyalah ya, harus manusia. Yang pertama itu pasti harus sehat walafiat, ya. Karena kalau misalnya sakit gak bisa jadi pramugari, ya kan? Kalau persyaratan yang lainnya biasanya standar adalah tinggi badannya. Kalau untuk seorang pramugari itu biasanya minimum itu adalah 155 sampai 157 lah cm ya. Kemudian kalau untuk pramugaranya itu 160 cm. Itu dari tinggi badan. Berat badannya adalah proporsional. Proporsional di sini disesuaikan tinggi badannya berapa dengan berat badan berapa. Dan biasanya kalau untuk kru sendiri itu ada merujuk dengan istilahnya body mass index BMI. Jadi ada tabelnya tuh gitu. Untuk tinggi badan segini yang proporsional tuh berapa. Terus syaratnya lagi minimal dia harus bisa berbahasa Inggris gitu. Gak harus fluent amat gitu. Tapi at least pada saat orang ngomong lo ngerti. Terus lagi lu juga harus punya kayak hospitality mental lah. Kayak lo orang yang memang ramah, lo orang yang mau menjadi client service, atau lo mau punya kayak bisa melayani dengan baik gitu. Tapi bukan berarti jadi yang kayak slavery, enggak ya gitu. Tapi lebih punya ya sedikit tahu manner. Terus lagi biasanya sih mintanya itu minimal lulusan sekolahnya tuh SMA gitu. 18 tahun syaratnya untuk jadi seorang pramugari. Minimal 18 tahun. Terus lu juga harus bisa lulus dari
medical check atau cek kesehatan yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Kalau lo apply di penerbangan Indonesia, kalau lo apply untuk penerbangan luar, term and conditionnya ya lo ikutin penerbangan luar. Itu sih syaratnya sih. Terus kalau pramugari itu emang harus single ya? Kalau udah nikah nggak boleh? Pramugari sebenarnya kalau misalnya untuk single ataupun ganda campuran, asik ganda campuran. Kalau kita baru awal, biasanya kita tuh istilahnya namanya initial flight attendant. Itu yang memang lo belum punya pengalaman banget nih jadi pramugari nih. Nah, itu biasanya dituntut untuk single atau belum menikah gitu. Tapi kalau sudah punya pengalaman, pernah terbang sebelumnya, itu boleh. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, itu boleh gitu. Tapi kalau initial sih biasanya lebih banyak sih single ya, karena ya itu tadi jam kerjanya juga atau waktunya pertama kali jadi initial tuh bener-bener ya lu punya pacar juga ntar putus masalahnya, karena ada shock culture aja gitu, shock culture dimana pada saat terbang itu capek lah, schedule-nya berubah-berubah lah, terus tiba-tiba harusnya hari ini day off ternyata kena revise lah gitu. Nah itu lebih baik sih single aja dulu. Nanti kalau misalnya sudah tahu ritme kerjanya sih boleh lah. Kalau misalnya memang ternyata mau memutuskan untuk berumah tangga gitu. Tapi kalau awal-awal menurut gua sih dari pengalaman gua adalah anak-anak single masih bisa melihat ya siapa tahu ada jodohnya di pulau-pulau lain mungkin, kan nggak tahu juga. Kalau dari gue sih mikirnya gitu. Sebenarnya ada nggak sih ikatan dinas dari perusahaan untuk misalnya nggak boleh nikah dulu berapa tahun seperti itu? Kalau ikatan dinas dari perusahaan ada biasanya kita masih kalau di awal itu tuh namanya istilahnya training bond. Jadi di ikatan dinas di mana karena lu trainingnya itu dibiayai oleh perusahaan, ya jadi lu diikat dengan kontrak. Misalnya ada yang kontraknya 2 tahun, ada yang kontraknya 3 tahun. Nah itu ada tuh gitu di dalam rentang waktu kontrak itu ya lu belum boleh nikah dulu gitu. Lu belum boleh hamil dulu gitu ya kan. Jadi ada, dan kalau ternyata lu melanggar itu ada penaltinya juga. Kayak begitu. Lalu kemudian untuk jenjang karir pramugari itu seperti apa sih? Yang Jenjang- paling tinggi topnya untuk posisi apa untuk pramugari? Oke, untuk seorang pramugari itu rank tertingginya nih ada dua nih. Kalau di pesawat sama on ground ya keseluruhan. Kalau di pesawat itu rank tertinggi biasanya disebut senior flight attendant. Senior flight attendant ada juga yang nyebutnya FA1, cabin 1. Ada juga yang nyebutnya cabin service manager. Macam-macam nih istilahnya, tapi itu adalah rank tertingginya. Jadi kalau misalnya ada yang dengar atau mungkin ada saudara lu atau temen lu atau apa yang lo dengar, oh ya sekarang udah jadi senior ya gitu. Iya, oh iya gue udah FA1. Nah dia udah paling senior tuh kalau di penerbangan gitu. Pada saat dia on duty, dia terbang, dia udah paling senior. Tapi kalau keseluruhannya on ground, yang paling tinggi jabatannya itu adalah Chief Flight Attendant gitu. Jadi Chief Flight Attendant ini dialah yang memimpin semua pramugari-pramugari yang ada. Dia yang memberikan istilahnya report dari semua pramugari-pramugari itu ke Chief Flight Attendant. Dia yang bertanggung jawab nih. Nanti dia yang tanggung jawabnya juga ke manajer operasi, ke bos-bos atau senior manajemen yang ada di perusahaan. Nah itu biasanya lebih ke organisasi ya, struktur kalau di kantor gitulah tuh Chief Flight Attendant. Tapi kalau ya terbang tuh cabin 1, FA1 gitu, yang paling tinggi. Buat semua teman-teman atau siapapun yang penasaran sebenarnya atau punya cita-cita mungkin jadi seorang air crew, ya entah mau jadi pilot ke, entah mau jadi cabin crew ke, atau apapun yang berhubungan dunia penerbangan, pengen tahu
pengen denger-denger dulu, kalau ibaratnya kita di tempat jualan online tuh pengen tahu reviewnya ya, istilahnya Om ya. Boleh ditonton loh, channel ini boleh banget loh ditonton buat kalian tahu gimana sih sebenarnya kehidupan aircrew itu. Iya. Selama ini mungkin orang cuma denger yang jelek-jeleknya aja, yang apanya, atau yang bagus-bagusnya aja. Kita kupas tuntas semuanya di sini, di Tarik Koper. Oke, terus juga kalau misalnya ada teman-teman pramugari yang pengen share nih cerita-cerita zaman masih terbang dulu, atau yang masih terbang mungkin pengen cerita-cerita, boleh banget komen di channel ini. Kita ketemuan, kita ngobrol, kita kupas tuntas semuanya. Nggak cuma teman-teman cabin loh. Kalau mungkin ada teman-teman pilot juga, ada senior-senior dari para bapak-bapak pilot, captain, mas-mas semuanya. Boleh kita ngobrol, kita cerita-cerita, kita juga bahas-bahas. Mungkin nanti kita akan berdiskusi kalau kita menemukan ada kasus-kasus apa yang bisa kita sharing. Kita cari tahu sudut pandang dari seorang aircrew. Boleh ya? Tulis aja di komen. Di komen di situ. Apa aja yang mau kita bahas, siapa aja sih yang mau kita undang. Oke? Jangan lupa tetap tonton terus channel Tarik Koper. Gimana supaya nggak ketinggalan beritanya? Lu nyalain deh tuh lonceng merah yang di atas ya. Pencet lonceng merahnya. Oke? Jangan lupa ya. Like, comment, and subscribe. Thank you semuanya. I'll see you on next Tarik Koper.